terkait dengan diri pribadi kita masing-masing tanpa bisa kita menunjuk sebetulnya ini kita masuk dalam kategori apa. Ya, kita masuk kategori apa kita tidak tahu. Yang bisa mengetahui ini adalah terkait dengan masing-masing diri kita. Apakah kita termasuk orang yang berada pada titik aman, atau justru sebaliknya kita tidak berada pada titik aman. Hadis Rasulullah SAW ini menyebutkan bahwa alamatus syaqawati arba'atun. Ciri atau tanda-tanda orang yang celaka. Sebetulnya kalau bicara ciri atau tanda-tanda atau alamat, ini tentu banyak sekali tanda-tanda. Tetapi yang terdapat dalam hadis ini itu disebutkan 4. Mungkin ada hadis lain yang menyebutkan ciri atau kecelakaan atau ciri orang-orang yang celaka selanjutnya. Tetapi kita membahas terbatas pada sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini. Di sini tulisan bahwa alamatus syaqawati arba'atun. Ciri orang yang celaka itu atau orang yang tidak selamat itu bisa diketahui, bisa dilihat, bisa diperhatikan pada 4 tempat atau 4 keadaan. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, nisyanul dzunumil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Kecelakaan perkara yang dialami oleh seseorang apabila nisyanul dzunumil madiyah, senantiasa melupakan atau tidak mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa lalu. Tidak pernah mengingat, tidak pernah mengevaluasi kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa lalu. Sementara dosa-dosa itu terpelihara dengan baik dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Di ciri orang celaka pertama berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, kalau seseorang dia tidak pernah mengingat atau dia senantiasa melupakan kesalahan masa lalu. Nah, tidak usah dosa dulu kita sebutkan lebih dari cara. Pekerjaan saja. Kalau kita tidak pernah mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa lalu terkait dengan pekerjaan, ya, karena kita mengatakan yang mungkin dekat kita ini cara memasak batak atau cara campuran batak. Kalau kita tidak tahu bagaimana tekniknya, bagaimana caranya, lalu kemudian cara itu kita tidak pelajari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, yang mungkin cepat rusak, cepat hancur, tidak dijadikan pelajaran pada masa lalu, maka kita tidak mungkin bisa memperbaiki pada waktu yang akan datang. Sama halnya ada contoh yang lain. Kalau dia memutar kuningnya atau setelan putarannya ini ketika dia tinggi dengan posisi yang tipis, begitu disentuhkan pasti lompat. Harus tidak lompat. Setiap kali dia mengeras salah lagi, dia tidak mengambil kesalahan pada masa lalu, maka orang yang seperti ini tidak pernah benar. Selalu sama dengan dosa-dosa ini. Kalau dia tidak pernah mengingat terkait dengan kesalahan-kesalahan pada masa lalu, maka dia tidak akan pernah memperbaiki diri pada waktu yang akan datang. Sebab itu dia akan dengan atas salahnya. Bagaimana dia mau beristighfar? Bagaimana dia bisa memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon maaf kepada manusia? Nah, dia nanti akan merasa bersalah. Jadi itu kalau ada orang tidak pernah merasa bersalah, nah itu
Coba dia lakukan untuk minta maaf. Nanti dengan hasil itu ada kata. Tentu yang seperti ini, yang seperti yang saya katakan tadi ini, yang bisa mengetahui ini hanya diri kita pribadi masing-masing. Apakah adakah yang masuk kategori ini atau tidak? Atau kita terhindar dari kategori ini atau tidak? Coba kita perhatikan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang mengatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, jadi kalau ada benda yang paling kecil, sekecil benda yang paling kecil, pasti akan dilihatnya atau pasti akan diperlihatkannya. Dan barang siapa juga yang melaksanakan atau melakukan perbuatan kejelekan sekecil apapun dan dari benda yang paling kecil, dalam ayat ini dikatakan zarrah, maka pasti akan dilihatnya atau pasti akan diperlihatkannya. Ini berarti bahwa semua dosa-dosa yang kita lakukan itu akan senantiasa terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu juga semuanya akan diberikan ganjaran keburukannya? Nah, kalau kita tidak pernah tobat, itu sudah pasti. Tetapi kalau kita senantiasa itu tobat, senantiasa itu menghapus, dalam bahasa Makassar itu dulu kalau pensil senantiasa jadi makum atau sekarang ini X, maka bisa jadi diperlihatkan tetapi tidak dibalas dengan keburukan sebab sudah dibangun. Bisa jadi karena pada kemudian nanti seluruh amal kebaikan dan keburukan itu akan kita baca sendiri di kitab, baca masing-masing kitab. Jadi kembali ke persoalan pertama, orang yang senantiasa melupakan dosa pada masa lalu, termasuk ini kategori orang celaka, karena dia senantiasa melupakan dosanya atau kesalahannya, sementara dia tidak pernah memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Kesalahannya dia perbuat, dia tidak pernah perbaiki, dia tidak pernah merasa bersalah sehingga dia tidak pernah memperbaiki diri, tidak pernah mohon ampun, tidak pernah minta maaf oleh karena selalu merasa benar. Selalu merasa benar, dia tidak pernah merasa bersalah. Ini sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, kalau ini yang menimpa kita atau ada pada diri kita masuk pada kategori ciri-ciri adalah termasuk orang yang dianggap celaka sebagaimana dalam hadis ini. Yang kedua, ciri orang celaka juga adalah wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat am-quddat. Ciri kecelakaan kedua adalah senantiasa mengingat kebaikan yang pernah dia lakukan pada orang lain, sementara kita juga tidak tahu apakah kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ditolak. Jadi dalam hidup ini, dalam ayat yang senantiasa kita ingatkan, wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah Muhammad, i'malu, berbuatlah, bekerjalah, beramallah, fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu, maka Allah akan melihat, Allah, Rasulnya dan malaikat. Saya ulangi, Allah, kemudian Rasulnya dan orang-orang yang beriman itu akan melihat semua apa yang kita kerjakan. Pekerjaan atau amal yang kita laksanakan ini
Kita juga tidak tahu apakah diterima lurus oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadah kita, termasuk seluruh amal kebaikan kita atau tidak. Contoh yang paling sering kita lakukan seperti ibadah salat 5 waktu kita atau seluruh amal-amal ibadah kita. Karena ada yang membedakan antara amal ibadah dengan amal soleh. Walaupun secara garis besar kalau kita lihat semua amal baik itu bisa dikatakan masuk juga kategori termasuk di dalamnya adalah amal ibadah. Tetapi ada yang lebih menspesifikkan lagi, membedakan bahwa yang dikatakan amal ibadah itu yang punya hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan amal saleh itu adalah amal yang berkaitan dengan sesama makhluk. Jadi ada yang membedakan seperti itu. Tapi terlepas dari semua itu, baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau beramal saleh, semua kita tidak dapat memahami dengan pasti bahwa seluruh ibadah kita dan seluruh amal saleh kita, amal kebaikan kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khusus dengan ibadah kita misalnya, dalam ibadah saja, ibadah salat yang senantiasa kita lakukan, kita tidak bisa menjamin diri bahwa seluruh ibadah kita dapat diterima dengan sempurna. Yang kita bisa usahakan adalah bagaimana menyempurnakan syarat rukun ibadah itu dengan bagus. Semoga pelaksanaan syarat rukun ibadah yang sempurna itu akan mengantarkan ibadah kita dapat diterima dengan baik. Nah, itulah sebabnya dalam setiap selesai kita beribadah, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membaca doa Rabbana taqabbal minna. Jadi diawali dengan ucapan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, supaya tujuan kita beribadah atau tujuan kita beramal itu tidak belok-belok. Tujuan kita beribadah hanya kepada Allah misalnya, sebagaimana yang senantiasa kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau ini sudah senantiasa tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan seluruh ibadah kita betul-betul kita laksanakan itu semata-mata karena lillahi ta'ala. Kalaupun kita memperbaiki juga untuk menunjang agar ibadah kita dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Tetapi kesempurnaan pelaksanaan juga tidak ada jaminan bahwa sudah diterima dengan sempurna. Jadi bisa jadi kita sudah merasa sudah bagus syaratnya, rukunnya. Tetapi tunggu dulu, masih ada yang penting. Di samping perkataan, di samping perbuatan juga adalah hati kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul-betul itu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala atau ada niat dan tujuan lain? Ada niat dan tujuan lain. Biasa Andre Guruta almarhum Kiai Haji Muhammad Sanusi Baco, Allahu yarham, semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya untuk Guruta. Dia senantiasa menyampaikan, apalagi kalau musim-musim seperti begini. Musim-musim seperti begini, pemilihan caleg-caleg, biasa itu Nabi bilang, banyak itu yang datang ke masjid. Kita kadang tidak tahu. Ini kadang waktunya kalau seperti begini. Waktunya seperti begini, maka ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kalaupun mereka datang ke masjid beribadah dengan bagus, lurus, itu adalah dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada tendensi lain yang kita lakukan, lalu kemudian kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah masuk kategori namanya asyirkul asgar. Itu yang dikatakan syirik asgar itu adalah mau dibilang, mau dilihat, tetapi kemudian tujuannya bukan di situ.
mau jadi lihat, tapi tujuan bukan ke situ. Nah, kalau ini yang kita lakukan misalnya, itu di hari kemudian nanti, kita akan meminta pahala kepada Tuhan. Ya Allah, mana itu pahala ibadahku dulu yang pernah saya lakukan selama 40, 50, 60, 70 tahun. Taruhlah kita mengatakan kita hidup 60 tahun. Nah, mulai dihitung amal ibadah kita mulai sejak usia 15 tahun. Berarti kalau begitu praktis, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang lebih 45 tahun. Jadi usia 60 tahun minus bonus 15 tahun, kita meminta kepada Allah, ya Allah, mana itu pahala ibadahku itu 45 tahun? Mana itu amal puasaku itu selama 45 tahun? Mana itu amal hajiku selama sekian tahun? Berapa kali pergi ke Tanah Suci Mekah? Mana itu amal umrahku? Semua kita cari. Apa yang bilang Tuhan? Tunggu dulu. Pada saat engkau melakukan itu, apakah memang semata-mata karena saya? Kata Tuhan. Atau bukan karena saya? Bukan karena saya. Kalau misalnya kita lakukan itu karena Allah, maka Allah akan menyiapkan pahala untuk kita, untuk kebaikan. Tetapi kalau misalnya kita melakukan itu bukan karena Allah, dengan tendensi-tendensi lain misalnya, seperti yang pernah digambarkan oleh Andra Gurta almarhum, maka Nabi bilang Tuhan, kesana aku minta pahala. Kepada siapa kamu ingin dilihat? Kesana aku minta pahala karena tujuanmu untuk melaksanakan ibadah. Bukan saya, itu gara-gara itu kamu mau dilihat. Mau diterima lamarannya sama calon mertuanya, misalnya lari ke perkawinan lagi. Mau diterima lamarannya, bisa juga jalan. Atau macam-macam, pokoknya apapun tujuan yang bukan mengarah kepada inna sholati wa nusuki lillahi ta'ala, maka di hari kemudian nanti orang-orang yang seperti begini, ini termasuk orang yang celaka. Nah, cari semua pahalanya. Ya Allah, mana pahala beginiku? Mana pahala beginiku kodong? Mana amal beginiku? Ini bilang tunggu dulu. Kau melaksanakan sesuatu, apakah memang karena saya engkau melakukan atau bukan karena saya? Kalau karena Allah kita melakukan, maka Allah akan memberikan pahala. Tetapi kalau bukan karena Allah kita melakukan sesuatu, Nabi bilang kesana aku minta pahala. Sekarang, bisakah kita kira-kira mendapatkan pahala ganjaran kebaikan selain kepada Tuhan dari kemudian? Ini masalahnya. Itulah sebabnya tadi dari awal saya mengatakan ini tidak bisa kita tunjuk orang. Ini masing-masing kita memeriksa, masing-masing kita mencubit diri kita masing-masing, apakah kita berada pada jalan yang termasuk di akhir hadis ini orang yang bahagia, atau justru kita sebaliknya berada pada awal hadis ini termasuk orang yang celaka. Orang yang celaka. Nah, sekarang terkait dengan yang kedua ini, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aku bila tamurdat. Seluruh kebaikan yang kita lakukan, kita tidak pernah tahu secara pasti apakah diterima amal kebaikan itu atau ditolak. Yang pasti usaha kita menyempurnakan seluruh syarat rukunnya dengan harapan semoga seluruh ibadah kita dapat diterima dengan lurus sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu tidak pernah bisa tahu Pak, apakah ini salatku tadi maghrib ini sudah diterima lurus atau bagaimana. Kita hanya berharap, ya Allah, terima dong ibadah saya. Terima ibadah saya. Nah, sekarang amal ibadah atau amal kebaikan yang kita lakukan, jangan kita menjamin, tidak boleh kita menjamin 100% bahwa amal kebaikan itu juga akan terpelihara dengan baik. Kadang terhapus, bukan saja dosa yang bisa terhapus dengan istighfar, ternyata kebaikan juga itu bisa terhapus. Bisa terhapus Pak, kebaikan yang kita lakukan.
Jangan dikira bilang, saya ini sudah banyak, sudah 45 tahun saya beramal, bersedekah, berpuasa, apa dan sebagainya, membantu orang dan sebagainya, membangun begini, itu bisa hangus. Itu bisa terhapus. Itu bisa hilang. Apa yang bisa menghilangkan amal ibadah kita, amal kebaikan kita, beberapa di antaranya akan saya sebutkan. 1. Al-isyrak. Ada yang musyrik dalam ibadah. Sama tadi contohnya. Sedangkan syirik kecil saja, mau dilihat, mau dinilai orang, itu sudah merusak, menghilangkan nilai pahala kita. Apalagi syirik besar. Memperdoakan Tuhan, menyembah selain Tuhan. Atau mengakui ada tandingan Tuhan dalam hal akidah. Datang di batu-batu, datang di sungai besar, datang di pohon besar, datang di kuburan keramat, bukan mendoakan orang yang ada di dalamnya, minta tolong sama orang yang di dalamnya. Ini yang salah-salah. Biasanya kalau kita berkunjung kepada orang yang meninggal dunia, ini kan kita membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau yang meninggal dunia. Kita mengunjungi kuburan orang-orang yang dianggap ulama besar, wali, kita berkunjung ke sana, itu kita mendoakan mereka. Dengan harapan kita mendapatkan barakah juga dengan mengunjungi mereka. Barakahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, itulah sebabnya kalau kita ke Tanah Suci Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu, coba berdoa itu di luarnya itu kuburan, mau di Ma'la atau di Uhud, begini-begini ki. Apa itu Nabi bilang petugas kah? Haram, mau usir ki pergi. Karena anggapannya mereka kalau kita berdoa begini, kira kita minta sama itu yang punya kuburan. Padahal kita memohon, membacakan surat Al-Fatihah yang pahalanya, ya Allah jadikanlah seumpama pahala yang saya bacakan ini untuk orang yang ada dalam kuburan. Tapi sebagian barangkali di sana, kira kita minta kepada orang yang dalam kubur, akhirnya usir kita pergi. Haram, jangan berdoa di situ, tidak boleh berdoa. Itu syirik. Syirik kecil saja sudah. Tidak apa lagi syirik besar dalam akidah. Ada ayat yang biasa dibaca Pak Imam Malik, itu mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya diperuntukkan kepada Allah tapi bukan kepada Allah, atau menganggap ada yang lebih, yang punya bandingan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan manfaat dan menolak mudarat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yahbatanna amaluka, hapus semua pahalamu. Jadi ini tadi kebaikan yang kita sudah kumpul, amal ibadah kita sudah kumpul, bisa terhapus dengan beberapa perbuatan yang kita lakukan. Yang menghapus kita sendiri, keyakinan kita sendiri, perbuatan kita sendiri, dan banyak-banyak yang menghapus ini, itu adalah perbuatan karena hati kita yang tidak terjaga dengan baik. Pertama tadi itu, yang awalnya itu hati kita yang menganggap sesuatu punya tandingan kuasa menolak mudarat, punya tandingan menarik manfaat, sehingga kalau sudah bengkok di hati, maka juga akan terpengaruh jasmani kita. Datanglah kita ke tempat-tempat yang kita anggap keramat. Seperti itu, ini merusak. Jadi la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa merusak amal ibadah, demikian pula amal saleh yang kita telah tumpuk, yang kita kumpul semuanya, itu di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, ini khususnya terkait dengan amal saleh. Ada ayat pengantar tadi yang saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan, jangan engkau rusak, jangan engkau hapus nilai pahala puasamu, nilai pahala sedekahmu
kebaikanmu, pemberianmu kepada orang lain bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutkan pemberian itu atau menyakiti orang yang diberi. Saya kena sebut ki itu pemberian nah. Kalau bukan saya dulu itu tidak bisa begitu. Nabi berikan kepada orang-orang, akhirnya informasi itu sampai dihapus dengan bil manni wal adza. Jadi semua kita kalau misalnya ada kebaikan yang sempat kita bikin, sempat kita buat kepada orang, lantas kemudian orang orang berhasil, jangan lagi iri dengan kata-kata, tapi biarkanlah orang yang berhasil itu yang membicarakan. Kalau orang yang berhasil itu dia membicarakan, bilang, ya anak udah yang bantu ke dulu sekolah, ya anak udah yang kasih ke petunjuk, ya anak udah, itu amal terpelihara dengan baik. Tetapi kalau dibeber, kalau bukan saya dulu itu begini, nah saya itu yang begini itu dulu, kalau bukan saya itu, hapus ke amal kan, hapus pahala tak. Jadi tadi sudah terpelihara dengan baik, hapus dengan bil manni wal adza. Ketiga, yang bisa menghapus pahala. Banyak ini yang menghapus pahala ini, Pak. Banyak. Kalau dosa tadi istighfar, dia bisa dihapus dengan salat taubat, istighfar. Tapi ini untuk kebaikan, ternyata banyak tuh balik masalahnya, itu bisa dihapus. Apa yang ketiga berikutnya lagi? Hasad atau iri hati. Coba lagi ingat-ingat ke hadis Nabi SAW mengatakan, al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu, iri hati itu, dengki itu menghapus kebaikan sebagaimana kayu bakar, sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Coba kita perhatikan, kalau api membakar kayu bakar yang kering, apa yang tersisa, Pak? Tinggal abu. Kalau cepat disiram mungkin masih ada arangnya, tetapi kalau lama-lama abunya mami. Yang dikatakan hasad, iri hati, dengki, biasa orang istilahkan orang senang melihat orang lain menderita, atau menderita kalau melihat orang lain dia senang kalau melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Jadi kalau ada orang yang baik-baik kehidupannya, gusar ki perasaannya. Di mana ambil itu na patina jajama-jamanna? Dia selalu membandingkan dirinya, kayaknya lebih bisa, aku rasa kenapa? Macam-macam lah. Ini yang merusak. Banyak. Masih ada lagi beberapa yang bisa merusak amal ibadah yang kita kumpul, amal kebaikan yang kita kumpul. Jadi semua kita, kalau kita sudah berada pada jalur yang benar, atau jalur alamatnya atau ciri-cirinya orang bahagia, bagaimana caranya kita berada pada jalur orang yang bahagia itu, istiqamah dalam kebahagiaan itu. Dan kalau seandainya kita sedikit menyerempet ke dalam ciri-ciri orang celaka, bagaimana caranya kita bergeser untuk sedikit demi sedikit, kalau bisa total berpindah secara langsung, sedikit demi sedikit berpindah letek-letek kisikade. Akhirnya bisa masuk pada ciri-ciri orang yang bahagia. Jadi ini baru dua yang kita sampaikan terkait dengan bagaimana ciri orang celaka itu. Saya ulangi dulu sebelum kita akhiri. Ciri orang celaka yang pertama adalah melupakan dosa masa lalu, sementara dosa itu senantiasa terjaga dan terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, senantiasa mengingat kebaikan masa lalu, sementara dia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima di sisi Allah atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, langsung saya bacakan hadisnya saja. Yang ketiga adalah wa nazaruhu ila man fawqahu fid dunya. Ini salah satu di antara kecelakaan pula, dia senantiasa memandang ke atas untuk urusan dunia.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia punya kendaraan roda 2, selalu tetangganya yang punya kendaraan mobil, nah lihat, bagaimana juga caraku bisa dapat begitu dan sebagainya. Kalau mau berusaha baik-baik, yang parah lagi kalau misalnya nah cari lagi itu orang kenapa bisa begitu, kenapa bisa beli, ini yang susah. Jadi dia senantiasa melihat untuk urusan ke atas, untuk urusan dunia. Dan wa nazaruhu ila man dunahu fid din, dan dia melihat ke bawah untuk urusan agama atau urusan ibadah. Jadi kalau urusan ibadah senantiasa mencontohkan, wah ya saja begini, nah tidak rajin tonji salat malam misalnya, apalagi kalau kita ini kan tidak apa-apa jadi kita kapan rajin. Kalau orang tidak rajin, biar kita yang rajin. Biar kita yang rajin. Kalau ada orang yang senantiasa puasa sunat, jangan lagi itu dia nih. Kalau dia puasa sunat memang itu ya tidak puasa sunat, biar kita. Tidak bisa begitu. Yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru sebaliknya. Untuk urusan akhirat, marilah kita melihat ke atas. Dan untuk urusan dunia kita mesti melihat ke bawah. Kalau mau aman. Karena kapan senantiasa kita melihat ke atas, perasaan tak akan susah kalau urusan dunia. Kapan senantiasa melihat ke bawah untuk urusan akhirat, semakin malas semakin itu beribadah. Semakin malas semakin. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah terkait dengan ciri orang bahagia. Ciri orang bahagia ini secara singkat adalah zikruz dzunubil madiyah. Dia senantiasa mengingat kesalahan masa lalunya. Jadi satu kebahagiaan itu kita kalau kita senantiasa mengingat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Karena kapan kita mengingat kekurangan, maka berarti ada niat, ada usaha untuk bisa memperbaiki diri pada waktu yang akan datang. Yang kedua, wanisyanul hasanat. Dilupakan kebaikan tak. Kalau kita lupakan kebaikan tak, berarti kebaikan tak itu terjamin aman ki. Tetapi kapan senantiasa kita ingat, kita sebut-sebut lagi, sampai-sampai yang menerima itu merasa malu, sakit hati, musuhi kebaikan. Habis kebaikan itu lantaran senantiasa dicerita kebaikan kita. Kemudian wa nazaruhu ila man faqahu fid din. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia senantiasa melihat ke atas untuk urusan agama, aman ki. Dan dia senantiasa melihat ke bawah untuk urusan dunia. Kalau ini yang kita lakukan, yang terakhir ini, maka kita termasuk kategori orang-orang yang bahagia. Tetapi kalau yang kita lakukan ini berada pada 4 ciri yang pertama, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita dari ciri-ciri orang yang celaka ini dan mengalihkan, memberikan petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa dapat bergeser kepada ciri-ciri orang yang bahagia. Dan kalau kita sudah berada pada orang alamat atau ciri-ciri orang yang bahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat istiqamah sehingga kita senantiasa berada pada ciri-ciri orang bahagia tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ke hadiratnya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai pengisi pengajian pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanpa bisa kita menunjuk sebetulnya ini kita masuk dalam kategori apa. Ya, kita masuk kategori apa kita tidak tahu. Yang bisa mengetahui ini adalah terkait dengan masing-masing diri kita. Apakah kita termasuk orang yang berada pada titik aman, atau justru sebaliknya kita tidak berada pada titik aman. Hadis Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa alamat syaqawati arba'atun, ciri atau tanda-tanda orang yang celaka. Sebetulnya kalau bicara ciri atau tanda-tanda atau alamat, ini tentu banyak sekali tanda-tanda. Tetapi yang terdapat dalam hadis ini itu disebutkan 4. Mungkin ada hadis lain yang menyebutkan ciri atau kecelakaan atau ciri orang-orang yang celaka selanjutnya. Tetapi kita membahas terbatas pada sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini. Di sini tulisan bahwa alamat syaqawati arba'atun, ciri orang yang celaka itu atau orang yang tidak selamat itu bisa diketahui, bisa dilihat, bisa diperhatikan pada 4 tempat atau 4 keadaan. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, nisyanul dzunumil ma'diyah wa hiya 'inda Allahi mahfuzah. Kecelakaan perkara yang dialami oleh seseorang apabila nisyanul dzunumil ma'diyah, senantiasa melupakan atau tidak mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa lalu. Tidak pernah mengingat, tidak pernah mengevaluasi kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa lalu. Sementara dosa-dosa itu terpelihara dengan baik dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Di ciri orang celaka pertama berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, kalau seseorang dia tidak pernah mengingat atau dia senantiasa melupakan kesalahan masa lalu. Tidak usah dosa dulu kita sebutkan lebih dari cara pekerjaan saja. Kalau kita tidak pernah mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa lalu terkait dengan pekerjaan, ya, karena kita mengatakan yang mungkin di hati kita ini cara memasak bata atau cara campuran bata. Kalau kita tidak tahu bagaimana tekniknya, bagaimana caranya, lalu kemudian cara itu kita tidak pelajari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, yang mungkin cepat rusak, cepat hancur, tidak dijadikan pelajaran pada masa lalu, maka kita tidak mungkin bisa memperbaiki pada waktu yang akan datang. Sama halnya ada contoh yang lain. Kalau dia memutar volumenya atau setelan putarannya ini ketika yang tinggi dengan posisi yang tipis, begitu disentuhkan pasti lubang. Harus tidak lubang. Setiap kali dia mengelas salah lagi, dia tidak mengambil kesalahan pada masa lalu, maka orang yang seperti ini tidak pernah benar. Selalu sama. Kalau sama dengan dosa-dosa ini, kalau dia tidak pernah mengingat terkait dengan kesalahan-kesalahan pada masa lalu, maka dia tidak akan pernah memperbaiki diri pada waktu yang akan datang. Nah, sebab itu dia akan diberikan atas salahnya. Bagaimana dia mau beristighfar? Bagaimana dia bisa memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon maaf kepada manusia? Nah, dia nanti akan merasa bersalah. Jadi itu kalau ada orang tidak pernah merasa bersalah, itu buat dia untuk minta maaf. Nanti nasi motor yang ada.
apakah adakah yang masuk kategori ini atau tidak, atau kita terhindar dari kategori ini atau tidak. Coba kita perhatikan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang mengatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, jadi kalau ada benda yang paling kecil, sekecil benda yang paling kecil, pasti akan dilihatnya atau pasti akan diperlihatkannya. Dan barang siapa juga yang melaksanakan atau melakukan perbuatan kejelekan sekecil apapun dan dari benda yang paling kecil, dalam ayat ini dikatakan bahwa maka pasti akan dilihatnya atau pasti akan diperlihatkannya. Ini berarti bahwa semua dosa-dosa yang kita lakukan itu akan senantiasa terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu juga semuanya akan diberikan ganjaran keburukannya? Nah, kalau kita tidak pernah tobat, itu sudah pasti. Tetapi kalau kita senantiasa itu tobat, senantiasa itu menghapus, dalam bahasa Makassar itu dulu kalau pensil senantiasa jadi makum atau sekarang ini X, maka bisa jadi diperlihatkan tetapi tidak dibalas dengan keburukan sebab sudah dilakukan. Bisa jadi karena pada perkuliahan nanti seluruh amal kebaikan dan keburukan itu akan kita baca sendiri di kitab, baca masing-masing kitab. Jadi kembali ke persoalan pertama, orang yang senantiasa melupakan dosa pada masa lalu, termasuk ini kategori orang celaka, karena dia senantiasa melupakan dosanya atau kesalahannya, sementara dia tidak pernah memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Kesalahan yang dia perbuat dia tidak pernah perbaiki, dia tidak pernah merasa bersalah sehingga dia tidak pernah memperbaiki diri, tidak pernah mohon ampun, tidak pernah minta maaf karena selalu merasa benar. Selalu merasa benar, dia tidak pernah merasa bersalah. Ini sesuai dengan petunjuk hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau ini yang menimpa kita atau anak pada diri kita masuk pada kategori ciri-ciri adalah termasuk orang yang dianggap celaka sebagaimana dalam hadis ini. Yang kedua, ciri orang celaka juga adalah wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat al-muddat. Ciri kecelakaan kedua adalah senantiasa mengingat kebaikan yang pernah dia lakukan pada orang lain, sementara kita juga tidak tahu apakah kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ditolak. Jadi dalam hidup ini, dalam ayat yang senantiasa kita ingatkan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah Muhammad, i'malu, berbuatlah, bekerjalah, beramallah, fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu, maka Allah akan melihat, Allah, Rasulnya dan malaikat. Saya ulangi, Allah, kemudian Rasulnya dan orang-orang yang beriman itu akan melihat semua apa yang kita kerjakan. Nah, pekerjaan atau amal yang kita laksanakan ini, kita juga tidak tahu apakah diterima lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh amal ibadah kita, termasuk seluruh amal kebaikan kita atau tidak. Contoh,
yang paling sering kita lakukan seperti ibadah salat 5 waktu kita atau seluruh amal-amal ibadah kita. Karena ada yang membedakan antara amal ibadah dengan amal soleh. Walaupun secara garis besar kalau kita lihat semua amal baik itu bisa dikatakan masuk juga kategori termasuk di dalamnya adalah amal ibadah. Tetapi ada yang lebih menspesifikkan lagi, membedakan bahwa yang dikatakan amal ibadah itu yang punya hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan amal saleh itu adalah amal yang berkaitan dengan sesama makhluk. Jadi ada yang membedakan seperti itu. Tapi terlepas dari semua itu, baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beramal saleh, semua kita tidak dapat memahami dengan pasti bahwa seluruh ibadah kita dan seluruh amal saleh kita, amal kebaikan kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus dengan ibadah kita misalnya, dalam ibadah saja, ibadah salat yang senantiasa kita lakukan, kita tidak bisa menjamin diri bahwa seluruh ibadah kita dapat diterima dengan sempurna. Yang kita bisa usahakan adalah bagaimana menyempurnakan syarat rukun ibadah itu dengan bagus. Semoga pelaksanaan syarat rukun ibadah yang sempurna itu akan mengantarkan ibadah kita dapat diterima dengan baik. Nah, itulah sebabnya dalam setiap selesai kita beribadah, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa membaca doa Rabbana taqabbal minna. Jadi diawali dengan ucapan Ilahi anta maqsud